Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya, menyajikan obrolan tak terduga dan dibawakan dengan semaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar semuanya? Seneng banget hari ini akhirnya bisa ketemu teman-teman di special edition Ngobrol Sore Semaunya live streaming. Ngobrol Sore Semaunya live streaming ini hadir di YouTube channel CXO Media pada momen-momen spesial seperti hari ini. Dan acara Ngobrol Sore Semaunya live streaming ini kita bakalan ngobrol bersama wanita-wanita muda yang keren banget yang berfokus pada UMKM. Teman-teman tahu bahwa tahun 2020 ini yang kita semua tahu pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi hidup kita saat ini. Mulai dari dunia pendidikan, sosial, termasuk perekonomian. UMKM sebagai pilar yang sangat berperan dalam perekonomian Indonesia menjadi salah satu sumber kekuatan yang turut membantu kestabilan ekonomi kita pada saat ini. Oleh karena itu, Bank Mandiri turut andil dalam menumbuh kembangkan semangat kewirausahaan nasional di tengah pandemi saat ini melalui program Wirausaha Muda Mandiri 2020. Wirausaha Muda Mandiri merupakan program CSR utama Bank Mandiri sebagai wujud konsistensi mendukung tumbuh kembang pengusaha muda Indonesia yang sudah ada sejak 2007. Gue sebagai pengusaha senang banget karena sekarang banyak yang mendukung anak muda kreatif Indonesia untuk membangun bisnis mereka. Salah satunya Wirausaha Muda Mandiri yang juga mendapatkan support dari beberapa menteri, mulai dari Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, mentor saya sendiri, Mas Wisnu Tama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Pak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UMKM, yang kemarin baru berkolaborasi juga sama saya untuk membuat program pahlawan digital untuk mensupport inovator muda bangsa. Serta tidak ketinggalan Mas Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang juga ikut berpartisipasi untuk membacakan pemenang pada Grand Final Wirausaha Muda Mandiri Award 2020 kemarin. Menanggapi situasi pandemi saat ini, rangkaian program Wirausaha Mandiri 2020 dilaksanakan secara virtual. Jadi mulai dari pendaftarannya hingga tahap penjuriannya juga virtual. Nah, program Wirausaha Muda Mandiri telah melahirkan banyak entrepreneur muda yang tangguh, inovatif, dan kreatif, dan yang paling penting memiliki kepedulian terhadap masyarakat sekitar. Wirausaha Muda Mandiri juga telah menginspirasi banyak anak muda di seluruh Indonesia agar berani keluar dari zona nyaman dan berani menciptakan peluang bukan hanya sebagai generasi pencari kerja, tapi bisa menjadi generasi pencipta lapangan kerja. Hari ini kita kehadiran tamu spesial, dua perempuan hebat dan tentunya masih muda yang merupakan pemenang Best of the Best program Wirausaha Muda Mandiri 2020, yaitu Cassandra Sari Damayanti dengan bisnisnya Raw House dan Felicia Regina dengan bisnisnya Mirael Sugar Wax. Halo Felicia, halo Cassandra. Halo, Hai, apa kabar? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, semoga sehat-sehat selalu ya. First of all, Cassandra panggilannya Sasa kan ya? First of Ya, all, betul. Sasa sama Felicia, congratulations. Aku sudah banyak tahu tentang kalian dan cerita kalian dan juga sangat menginspirasi. I feel very empowered as woman. So congratulations once again. Aku tahu Sasa dengan Raw House-nya dengan inovasi yang luar biasa yang memiliki dampak bukan hanya untuk kita tapi untuk bumi kita. Dan Felicia, aku baca cerita kamu, perjuangan dan proses kamu very inspiring, congratulations. Nah untuk teman-teman mungkin banyak yang belum tahu, boleh nggak sih diceritain Sasa dan Felicia, gimana sih mulai bisnis ini seperti apa, terus ceritanya apa, terus di bidang apa bisnisnya berjalan? Oke. Halo semuanya. Ya, jadi yang saya bangun sekarang ini bisnisnya namanya Raw House. Jadi merupakan kita sebutnya design and build atau construction engineering yang fokusnya itu di micro house. Jadi Raw House ini bisa dibilang merupakan micro house pertama nih di Indonesia yang menggunakan material daur ulang. Untuk prototipe pertama kami itu juga ukurannya 3x3, jadi sangat kecil juga ya. Terus material daur ulang yang kita pakai itu
pakai recycled styrofoam sama recycled plastik untuk yang pertama bahan bangunannya. Dan kita tuh punya cita-cita nih untuk membuat habitat yang ideal yang kami sebut sebagai high performance zero waste habitat gitu. Oke. Nah, Sasa, sebenarnya kamu kepikiran untuk bikin ide bisnis ini tuh dari mana sih? Pasti kan ada triggernya kan. Kalau kita pingin bikin bisnis tuh pasti ada dorongannya. Kenapa kamu mau membuat ini? Permasalahan apa yang kamu pingin selesaikan? Sebenarnya kalau awalnya membuat bisnis tuh ini berawal di tahun 2018 ya, waktu itu akhir tahun 2018 lagi quarter life crisis sebenarnya. Jadi secara personal pengen mengaktualisasikan diri aja nih sebenarnya mau ngapain gitu. Nah sebelumnya kan saya pernah bekerja sebagai urban designer di salah satu perusahaan multinasional, sama juga pernah jadi project manager itu. Di situ sih saya ngelihat ya industri konstruksi itu adalah dunia yang sebenarnya potensi untuk merusak lingkungannya tuh besar banget gitu untuk mendapatkan keuntungan. Nah, terus mungkin banyak banget material yang sebenarnya mungkin masih bisa digunakan tapi terbuang sia-sia misalnya seperti itu. Terus kalau misalnya ngelihat permasalahan klasik di Indonesia itu kan begitu banyaknya angka backlog. Jadi banyak banget demand akan perumahan tapi belum bisa terpenuhi gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngikutin demand-nya, kan ini menjadi dilema adalah berarti harus membuat proyek konstruksi yang begitu banyak dan masif. Sementara proyek konstruksi itu memiliki dampak yang dampak yang signifikan bagi lingkungan gitu. Jadi kayak gimana ya, apa sih yang sebenarnya mau saya cari nih di hidup gitu. Mungkin kalau misalnya kesuksesan di kerja di company itu bisa terjamin, tapi emang apa inilah yang mau saya cari nih dalam hidup itu gitu. Jadi dari situ sih kayak mulai berpikir pengen membuat sesuatu yang bisa bermanfaat nggak cuman untuk lingkungan dan orang terdekat, tapi juga ya lebih luas lagi gitu. Dan karena saya juga orangnya business minded, nggak pengen cuman membuat aktivitas sosial tapi memberikan manfaat secara finansial kan juga ke saya. Jadi waktu itu sempat kepikir gimana nih kalau iya benar. Dan waktu itu tuh sempat juga di tahun 2018 kan ada bencana gempa bumi di Lombok kan. Itu salah satunya juga men-trigger ngelihat begitu banyak bangunan yang runtuhnya akibat gempa bumi. Terus pengen banget bisa membuat rumah yang kayaknya bisa bangunan yang cepat dibangun, tapi juga tetap memperhatikan aspek lingkungannya. Dari situ tercetus mungkin gimana ya kalau bikin rumah atau bangunan yang dari recycled materials dan juga mungkin sistemnya prefabrikasi supaya cepat dibangunnya. Itu sih dari awal mulanya terbentuknya Raw House. Oke. Nah kita ke Felicia. Felicia ceritain dong cerita proses untuk membangun ini. Jadi sebelumnya itu aku tuh pas lulus kuliah di Malaysia tahun 2013. Pada saat itu aku balik ke Indonesia dan aku lumayan shock. Pertama itu diawali dari permasalahan aku sendiri. Jadi kan pas selesai kuliah itu kan aku punya uang pas-pasan banget. Tapi aku tuh sudah suka perawatan tubuh. Salah satunya adalah waxing. Dan ketika aku pulang ke Indonesia, aku ngelihat ternyata waxing itu suatu hal yang luxury. Nah, bertolak belakang dari sana, aku pikir kalau aku punya uang pas-pasan, aku nggak mungkin bisa afford ke salon sendiri. Jadi aku formulasiin waxing yang bisa dipakai di rumah, dan itu tuh 10 kali lipat lebih hemat dibandingkan ke salon. Dan itu bakal ngebantu orang-orang yang bukan cuman memang punya budget terbatas, tetapi untuk mereka yang tinggal di luar dari kota Jakarta. Mereka bisa kayak dari Semarang, dari mana, mereka bisa beli produknya dan bisa pakai di rumah. Gitu. Punya akses ya. Nah, Felicia, sebelum kamu buat Miracle Wax ya, aku baca juga kan perjalanan kamu luar biasa panjang ya, Felicia. Kamu juga pernah punya usaha di Malaysia, franchise. Terus habis itu aku juga baca katanya bangkrut dan kamu kehilangan semua aset kamu. Nah, itu gimana ceritanya, Felicia? Mungkin aku waktu itu aku bilang mungkin masih polos. Jadi di mana waktu itu tuh aku usahanya itu sama partner aku tidak ada hitam di atas putih. Jadi itu based on trust. Pada saat aku kuliah, papaku juga jatuh sakit dan kita bangkrut. Jadi di Malaysia itu tuh aku cuma punya 2 pilihan. Antara aku kuliah karena papaku udah nggak bisa biayain lagi, atau aku usaha cari uang sendiri. Nah, akhirnya aku memilih untuk banyak sih yang aku kerjain. Salah satunya adalah jadi agent properti, di mana pada akhirnya setahun kemudian aku bangun franchise properti menggunakan nama teman pasangan aku, orang Malaysia. Ya, singkat cerita kan kalau misalnya masih kecil kan, kita nggak ada lah ngomong pembagian saham, pembagian apa. Mungkin kita sungkan.
aku sebagai orang masih sungkan, maksudnya pada saat dulu ya kayak, Ya, iya apa sih masih kecil ngapain ngomongin tentang pembagian saham. ya, Terus kita underestimate seberapa besar perusahaan kita tumbuh. ya. Dalam 2 tahun kita acquire beberapa aset, terus grow banget, dan disitulah dimana akhirnya aku nggak kuat karena nggak ada hitam di atas putih, dan akhirnya partner aku ambil semuanya. Ya udah aku mulai dari nol di Indonesia seperti itu. Tapi Felicia aku sebenarnya bisa ngerasain sih karena waktu aku juga mulai waktu masih muda juga, masih polos juga kan, aku juga nggak ngerti tuh yang hitam di atas putih. Jadi aku fully trust my partner, tiba-tiba dibawa kabur aja uangnya. Jadi habis itu aku of course aku ada trust issue kan. Itu yang pasti. Terus yang kedua, aku juga sebenarnya bingung gimana nih caranya aku bisa overcome ketakutan itu dan segala macamnya. Nah, kalau kamu saat itu gimana cara kamu bangkit lagi, Felicia? Jadi pada saat itu tuh ada satu kata yang ngomongin sama partner aku. Kan partner aku cowok. Terus Hmm. pada saat itu diambil semuanya dan dia bilang kayak gini ke aku. Gimana pun juga kamu tuh hanya perempuan Oh my God. dan kamu tidak akan pernah bisa sesukses aku. Ah. Pada saat itu aku dibilang kayak gitu. Terus aku pernah sempat baca beberapa artikel kisah hidup orang-orang yang udah bangun empire begitu besar, kehilangan semuanya dan comeback bangun empire lagi. Ya. Kayak aku tuh pernah baca satu buku, dia bilang kayak gini, yang membedakan orang sukses yang memang handal dan orang sukses hanya hoki aja adalah ketika mereka berdua kehilangan segalanya, dilempar di hutan. Hmm. Orang yang memang sukses, punya DNA sukses, mereka akan bangun kerajaan di tengah hutan. Hmm. Bertolak belakang dari itu dan kepercayaan diri kalau sebenarnya sukses itu tuh bukan berarti hanya terjadi sekali seumur hidup, bukan Ya. cuma terjadi ketika memang ada kesempatan, tapi kita sendiri punya keyakinan yang tak tergoyangkan, di mana kalau aku dilempar di pulau manapun, di negara manapun, aku pasti bisa sukses. Ya. Bertolak belakang dari keyakinan seperti itu yang bikin aku ya udah, dan aku sebenarnya agak sedikit waktu itu kayak kurang ajar, aku buktiin kalau aku bisa lebih sukses, masa cewek dibilang kayak gitu. Ya ada sedikit kayak gitunya lah. Ya, tapi aku setuju sih. Kadang-kadang kayak pressure kayak gitu atau kayak omongan-omongan orang yang kita nggak suka tuh sebenarnya bisa jadi bensin ya untuk kita kayak pembuktian. Jadi pressure itu bisa create diamonds gitu, membuat kita semakin semangat. Oke, kita ke Sasa dulu. Sasa, kan bisnis kamu ini kan eco living ya, yang merupakan lifestyle baru juga gitu. Dan kamu harus mengedukasi dan mengubah lifestyle orang juga kan, untuk mengedukasi untuk oke, pindah nih, ayo lebih eco friendly, ayo lebih minimalis. Gimana sih caranya kamu bisa meyakinkan dan mengedukasi banyak orang untuk lifestyle ini? Sebenarnya ini juga yang masih aku trial and error juga ya, karena prosesnya panjang banget untuk mengubah lifestyle orang. Jadi aku sendiri sih juga sadar bahwa Raos ini bukan bisnis yang bisa secara cepat akan growth, tapi ini adalah bisnis yang jangka panjang. Jadi kita coba pelan-pelan nih untuk memberikan gambaran mengenai sustainable living itu seperti apa, dan juga misalnya kayak insya Allah juga dalam waktu dekat kita buka prototipe supaya orang bisa nyoba nih di Raos itu seperti apa sih gitu. Jadi ada gambaran dan experience secara langsung sebenarnya tuh hidup minimalis dalam rumah mikro tuh seperti apa gitu. Dan itu juga apa ya, selain itu kan juga semakin kesini makin banyak kan sebenarnya orang yang lebih aware akan sustainable living, ini udah membantu banget, dan juga ke arah mindful living itu seperti apa. Jadi banyak banget mungkin yang bisnis sekarang ini lebih ke arah sustainability juga. Ini yang membuat kita semakin mudah sih untuk educate market gitu, buat market education. Jadi kita memperbanyak kolaborasi aja sih dengan bisnis-bisnis seperti itu juga. Jadi kita bisa memperluas market juga gitu kan. Jadi orang juga lebih sadar pentingnya mindfulness dan juga minimalist living itu seperti apa sih gitu. Dan karena sebenarnya apa ya, mindfulness dan minimalist living ini kan bukan hal yang baru muncul karena Marie Kondo misalnya kayak gitu ya. Karena kalau misalnya saya bagi muslim tuh juga di pelajaran lebih lanjut sebenarnya ini tuh udah diajarkan dari dulu gitu sama Rasul kita gitu. Jadi saya yakin di agama lain juga mengajarkan hal-hal yang sama. Jadi sebenarnya mudah banget untuk diterima masyarakat, dan kalau kita melihat ini sebagai sesuatu yang sebenarnya baik untuk kehidupan kita ke depannya, seperti gitu.
Setuju sih, karena sekarang aku juga senang banget sih ngelihat lebih banyak orang yang lebih memikirkan planet kita gitu ya. Dan sekarang banyak anak-anak muda Indonesia juga yang menciptakan solusi-solusi untuk permasalahan lingkungan, which is amazing. Makanya semakin banyak kolaborasi. So aku juga ingat waktu itu Pak Gita Wirjawan, salah satu mentor aku pernah bilang, orang anak-anak muda yang bisa menciptakan solusi-solusi untuk membantu climate change itu akan jadi akan menjadi the next billionaire gitu. Jadi semoga Sasa ini semuanya bisa bisa semakin besar bisnisnya. Semoga kamu bisa terus menginspirasi banyak orang juga untuk Amin. mengikuti jejak kamu. Nah, Sa, aku mau tahu dong perjalanan kamu, perjuangan kamu, suka dukanya apa sih merintis Row House ini? Wah, apa ya, karena Row House ini kan sebenarnya dibuat dari nol dan pakai duit sendiri, misalnya Ya, tabungan sendiri gitu. Dan juga suka dukanya apa ya, lebih ke arah insecure aja sih dalam hati gitu. Karena saya kan meninggalkan pekerjaan tetap, berarti sekarang berwirausaha tuh nggak ada penghasilan tetap dari sini gitu kan. Terus jadi kayak ada perasaan nggak tenang awalnya. Gimana ya, ini tuh bakal berhasil nggak sih bisnis ini? ya, Dan apalagi ini adalah konsep yang baru gitu, ya. yang sebenarnya belum awam tuh masih sangat bisa nggak sih gitu. Jadi lebih ke arah saya kayak sempet juga misalnya udah tipis banget nih duit buat bikin prototype gitu, habis itu muncul hal-hal yang tidak terduga yang aduh ini harus gimana gitu kan. Terus jadi tapi yang penting tuh kayak percaya aja sih bahwa misalnya rezeki itu udah ada yang ngatur gitu. Saya Betul. coba aja sih untuk tetap konsisten, nggak patah semangat untuk ngejalanin ini, karena kalau misalnya tujuannya baik sih menurut saya pasti akan ada jalannya aja. Dan emang kebetulan tuh selalu ada aja sih di saat udah kayak krisis gitu, ada aja Jalannya. rezeki datang dari mana gitu, ketemu siapa, partner siapa, dan oh ya udah nih dibukain jalannya. Jadi tetap semangat aja sih, nggak putus asa gitu. Aku setuju sih. Aku selalu percaya insya Allah kalau misalkan kita mau buat bisnis, kalau niatnya baik gitu ya, kita udah niat, insya Allah pasti dipermudah sama sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kita ke Felicia. Iya. Oke, Felicia tadi kamu udah cerita nih prosesnya kan, yang apa namanya, kamu udah mengalami banyak asam garam lah ya gitu. Nah sekarang bisnis kamu sudah bukan cuma di Jakarta doang, bukan cuma di Indonesia doang, tapi udah sampai Malaysia, udah sampai Singapura. Itu gimana sih ceritanya kamu bisa expand your business sampai internasional gitu? Jadi pada saat di tahun 2000 sekitar 2000 kan aku mulai 2013. Ya, Terus aku lumayan mulai boring dan lose my purpose, kayak tujuan aku, passion aku tuh udah mulai hilang di tahun 2013, 2016 aku agak hilang. oke. Setelah itu aku mulai mikir gitu, sebenarnya kalau memang bisnis itu tujuannya hanya untuk profit, untuk keuntungan, aku udah dapat keuntungan nih, terus aku nggak ada drive lagi, habis itu mau ngapain, mau Ya, santai aja. Terus aku mikir apa sih dampak lebih yang bisa aku ciptakan untuk produk aku, di mana orang-orang tuh juga terbantu. ya, Terus aku tuh selalu punya something kayak yang menggelitik aku, di mana adanya gender inequality, gender yang kesenjangan gender, di mana perempuan tuh punya stigma pasti di bawah ya, laki-laki. Terus orang-orang seperti itu aku selalu kayak ngomong, enggak, kamu pasti bisa. Ya udah, coba, kamu mau belajar jadi pengusaha, kamu coba ambil barang aku jual, kamu jual, aku train kamu ya, untuk jadi distributor, untuk jadi reseller, aku ajarin. ya. Sehingga aku sampai punya kurikulum untuk pengajaran sales dari reseller. Dan ternyata itu tuh lumayan nyandu, di mana aku jadi suka banget untuk nge-growing pengusaha-pengusaha muda. Fokus untuk mengembangkan empowerment, di mana mereka itu tuh bisa dapat penghasilan lebih dan bisa kayak bawa anak-anaknya untuk pergi jalan-jalan, bisa untuk biayain pendidikan anaknya. Itu tuh bener-bener aku suka Luar biasa sekali, dan rasanya. ternyata inilah passion aku. Ya. Rasanya itu happy banget. Nah dari situ, dari satu ke satu, kedua, ketiga, terus aku mulai suka sharing-sharing tentang women and business. Aku sharing terus sampai akhirnya dilihat dari orang-orang luar negeri yang memang suka kadang-kadang dengerin podcastku, kadang-kadang dengerin interview aku. Nah mereka mulai nanya, Ci mau dong coba jadi reseller distributor. Nah dari sana berkembang, yang yang jadi permanent residence di Singapura, di Malaysia, mulai jadi distribusin produkku.
By the way, aku setuju banget sih sama yang tadi kamu bilang. Kadang-kadang kan purpose kita di hidup tuh berubah-berubah terus ya. Apalagi kalau kita udah mencapai our certain point. Jadi I think it's very good to check kayak oke, ini purpose gue masih sama nggak ya untuk biar kita bisa terus moving. And I also agree bahwa I think it's very important ya untuk us women leader gitu yang punya platform untuk support other women. Karena ya gimana kalau misalkan kalau kita nggak support other women ya susah gitu. Kita sebagai woman menurut aku apalagi yang punya platform ya punya tanggung jawab untuk support other women juga karena aku merasa perempuan itu multi peran, we can do it all if we set our mind to it. Nah, seperti kamu Felicia, aku jadi semangat karena I feel very empowered juga dan aku ngelihat bahwa kamu nih hebat banget karena kamu bisa dari 2014 ngejual wax-nya dari 20 piece. Habis itu 2 tahun kemudian bisa 300 piece. Terus malah sekarang di tahun 2020 jadi 25.000 piece. Itu gimana caranya kamu bisa berkembang cepat banget? Dan share juga dong ke kita kamu shift business model nggak saat pandemi biar bisa increase sales juga? Jadi sebenarnya gak ada cara yang mutlak, tetapi aku punya formulanya di mana don't focus on growing sales. Jangan fokusnya itu nyari omset atau nggak nyari profit, tapi fokus mengembangkan manusia sehingga manusia akan mengembangkan usaha. Karena segala sesuatu bisnis itu all about people. Segala sesuatu itu tentang siapa sih di balik orang-orang. Jadi kalau Miral ini kalau ditanya bisa kejual dari 300 bisa sampai ribuan, sekarang puluhan ribu, itu tuh semua adalah perjalanan kesuksesan ribuan orang yang memang membantu usaha sampai sekarang. Jadi itu bukan, aku nggak bilang aku yang achieve, tapi aku bilang itu reseller aku yang achieve. Di mana mereka tuh punya keyakinan kalau mereka bisa, dan mereka percaya sama produknya, mereka percaya visi dan misi di balik produknya, perusahaannya, dan mereka ngelakuin itu dengan cinta kasih dan kebahagiaan seperti itu. Jadi mungkin fokusnya itu growing people ya, kembangkanlah orang, help people, so people can help to grow the company. Ya. Nah, Felicia lanjut. Menurut kamu, apa sih tadi kamu juga udah sering ngomong kan soal women equality dan segala macamnya. Nah, menurut kamu apa sih tantangan yang paling berat menjadi seorang pengusaha wanita di Indonesia? Dan bagaimana kamu menghadapi tantangan tersebut? Tantangan paling berat itu adalah mencoba untuk tidak terlalu hanyut dalam opini publik tentang bagaimana wanita harusnya bersikap, bagaimana wanita harusnya memiliki kayak contoh ya 25 tahun menikah, itu udah umur yang maksimal. Terus 27 punya anak, 29 punya anak kedua. Itu mungkin dreamnya orang Indonesia itu perempuan semestinya seperti itu. Tantangan terbesar adalah berpegang teguh dan tahu sebenarnya apa sih yang aku mau, dan bukan berarti definisi orang-orang tentang perfect life of a woman itu bukan berarti itu harus jadi perfect life buat aku. Jadi pertama tantangan terbesar adalah benar-benar tahu apa yang aku mau dan berpegang teguh sama apa yang aku mau, terus dengan bijaksana, gak marah sama orang yang seperti itu, tapi responnya santai aja, tetapi bukan berarti membiarkan opini orang-orang di luar sana mendikte apa yang harus aku lakukan. Itu tantangannya lumayan berat. Ya, aku setuju sih. Emang kadang-kadang omongan orang itu suka pedes ya. Karena I still do remember waktu I started my business waktu umur 17 tahun, aku lagi presentasi ide aku, terus tiba-tiba aku disuruh keluar just because masih umur 17 tahun dan perempuan kayak why you waste time gitu. Dan itu kan yang bikin kesel ya. Tapi I think kita juga karena adanya kayak gitu jadi semakin semangat gak sih Felicia untuk kayak semakin berjuang dan semakin membuktikan gitu ya. Nah, kalau Sasa ada nggak sih tantangan sendiri sebagai pengusaha perempuan? Kalau aku hampir sama sih sama Felicia ya. Emang tantangan terbesarnya itu ada. Terus emang kalau misalnya, apalagi kalau misalnya aku kan di industri konstruksi ya, jadi emang kadang tuh dipandang sebelah mata, apalagi
kayak saya misalnya seorang wanita, biasanya di industri konstruksi itu lebih menjadi leadernya adalah laki-laki. Jadi kayak suka ditanyain, emang bisa nih dia menjalankan bisnis ini gitu. Tapi ya balik lagi, itu tuh sebenarnya tantangannya justru di diri sendiri. Gimana sih kita mindsetnya bisa nggak sih untuk menjalankan ini gitu. Kalau misalkan kita overthinking dan misalnya kita takut sendiri, minder, jadi malah menghambat diri kita sendiri nggak sih gitu. Kalau misalnya overthinking malah jadi nggak maju-maju nih. Yeah. Saya sih lebih mikir yang udah kalau misalnya orang memandang sebelah cara kita misalnya nggak bisa juga ya jangan gengsi juga untuk minta bantuan sih, paling lebih ke arah situ. Jadi nggak, yang penting nggak terlalu memikirkan pendapat orang lain aja sih untuk supaya kita bisa berkembang. Oke, setuju. Nah, kalian kan sekarang lead your own business ya, yang dimana kan saat ini kita tahu di Indonesia posisi tersebut kayak CEO, leader, itu kan masih didominasi sama laki-laki, yang tadi kita udah ngomongin juga. Nah, menurut kalian bagaimana sih opportunity kita, pandangan kalian gitu ya, sebagai wanita menjadi leader dalam berbisnis, dan menurut kalian apa strength wanita yang menjadi power dalam membangun bisnis? Mungkin Felicia bisa jawab duluan. Pandangan aku, walaupun memang kesempatan peluang untuk orang-orang jadi CEO itu memang peranannya masih dipegang sama kebanyakan mayoritas laki-laki. Ya. Tapi setelah aku teliti dan aku tanya banyak orang, bukan kemungkinan, alasan terbesar mereka belum mendapatkan posisi tinggi karena mereka merasa mereka nggak pantas atau belum mampu. Ya. Adanya keminderan dan masih ada persepsi kalau memang posisi tersebut memang cuman bisa didapatkan atau enggak lebih gampang didapatkan oleh laki-laki, padahal itu salah. Aku rasa sekarang itu waktunya, sekarang banyak kok female leader yang sudah mulai bermunculan, dan aku rasa ini bisa menjadi inspirasi bagi perempuan. Dan menurut aku sendiri pribadi, keuntungan menjadi female leader adalah we have empathy, bukan berarti cowok nggak punya empathy. Kita bisa showing empathy freely and easily. Bagi kita perempuan merasakan kesulitan orang lain itu gampang banget kita mengekspresikan. Dan sebagai perempuan sangat amat gampang untuk menunjukkan vulnerability-nya, bukan kelemahan, tetapi ada sisi di mana without kalian, without team, I am nothing gitu loh. Dan kita bisa ekspresinya membuat orang merasa mereka semua important dan dirangkul supaya kayak keibuan seperti itu. Nah, ini adalah advantages yang bisa kita gunakan untuk membangun tim yang solid, untuk membuat customer merasa berharga, dimengerti. Seperti Aku setuju sih soal empathy, dan aku juga setuju udah banyak juga woman leader yang sekarang menginspirasi banyak wanita-wanita lainnya. Tapi we need more women leaders. Nah, Sasa, menurut kamu apa yang membuat power apa yang perempuan punya, Sasa, sebagai seorang pengusaha? Kalau aku juga setuju banget sama kata Felicia ya, karena sebenarnya apalagi tadi aku terinspirasi dari kata-kata Felicia sebelumnya bahwa business is about the people gitu, dan pendekatan wanita itu yang sebenarnya bisa banget untuk lebih personal approach yang ini yang kadang nggak dipunya oleh laki-laki gitu, kadang laki-laki kan nggak peka misalnya seperti itu. Jadi dalam membangun bisnis tuh ada trik-trik yang kita tuh harus tahu gimana caranya berinteraksi dengan orang atau misalnya dengan tim kita sendiri gitu. Jadi ini sih penting banget. Yang kedua mungkin ke arah kita tuh lebih multitasking gitu nggak sih, wanita bisa melihat lebih secara luas juga, dan kayaknya bisa nih untuk lebih lebih resilient aja sih mungkin kalau menurut aku kalau misalnya secara untuk membangun bisnis. Nah, oke. Nah, setelah memulai membangun bisnis dan udah punya ide bisnisnya, akhirnya kan kalian mencoba melangkah ke depan lagi nih dengan mengikuti Wirausaha Muda Mandiri 2020. Nah, sebelumnya boleh nggak sih diceritain bagaimana sih awalnya kalian mengikuti program ini dan apa yang membuat kalian tergerak untuk mengikuti program ini? Aku mungkin duluan. Ya, boleh. Awal mulanya aku tahu program ini dari salah satu temanku yang memang juga beberapa dari mereka sudah menjadi alumni Wirausaha Muda Mandiri.
Jadi aku memang sempat nggak gitu terpikirkan untuk bisa nggak nyangka bisa sampai jadi pemenang. Tetapi pada saat itu pikiran aku ya udah aku coba daftar dulu aja. Kalau bisa jadi pemenang syukur, kalau belum bisa menjadi pemenang pasti aku akan belajar sesuatu dari Wirausaha Muda Mandiri. Jadi aku daftar aja. Terus along the journey ternyata aku nggak nyangka banget. Bahkan sampai sekarang mama aku tuh nggak nyangka, usaha waxing kok bisa menang gitu loh. Jadi kayak keluarga aku pun nggak nyangka, aku pun sendiri juga masih merasa wah ternyata pertama aku agak lumayan terintimidated sebagai perempuan, kayak banyak banget orang-orang yang bahkan pemenangnya kebanyakan laki-laki kan dari tahun lalu itu yang best of the bestnya segala macam. Sempat ada kepikiran apakah aku punya chance yang sama sebagai perempuan dan di industri perdagangan dan jasa. Apakah aku bisa jadi juara satu atau apakah aku bisa dilihat oleh Bank Mandiri. Jadi aku tuh banyak banget pikiran, apalagi aku kaum minoritas. Jadi banyak banget pemikiran itu, ternyata cukup fair penilaiannya, dan juga aku belajar banyak dari prosesnya, penjuriannya. Ternyata yang bisnis yang memang dilihat oleh Wirausaha Muda Mandiri bukan bisnis yang paling besar, tetapi bisnis yang memiliki dampak sebanyak mungkin. Nah, ini hal-hal yang penting yang aku pelajari, yang selalu jadi bikin aku tuh berpikir, oke, apalagi nih dampak yang lebih besar yang bisa aku lakukan gitu. Betul, aku setuju banget sih, karena pengusaha yang baik itu adalah pengusaha yang bisa menyelesaikan, bukan hanya menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat ya, tapi juga bisa berdampak yang baik untuk masyarakat sekitar juga. Nah, kalau Sasa, apa yang membuat kamu tergerak untuk mendaftar? Justru ini awalnya sebenarnya aku tuh nggak tahu ada Wirausaha Muda Mandiri nih awalnya. Terus karena ngelihat postingannya Mbak Dian sama Mbak Nana waktu itu di hari-hari terakhir pendaftaran, pokoknya udah nih pendaftaran Wirausaha Muda Mandiri. Terus aku ngeliat kan kayak, kayaknya ini cukup oke nih buat diikutin, karena kan ada kategori business plan kan waktu itu. Ini kategori yang baru di tahun ini. Dan ya udah waktu itu nggak kepikiran untuk menjadi pemenang atau gimana sih, lebih pengen ngetes aja ini, ngevalidasiin business plan gue tuh jalan gak sih, ide bisnis ini tuh bisa diterima nggak sih di masyarakat gitu. Sebenarnya lebih ke arah situ aja sih, jadi kayak yaudah deh daftar aja, coba aja dulu. Mungkin dari situ kan bisa ngeliat feedbacknya dari jurinya gimana, atau misalnya ya ngeliat dari siapapun yang nanti akan melihat si ide Rauhaus ini tuh gimana gitu. Dan emang sih selama prosesnya itu yang saya dapetin tuh sangat bermakna banget ya, terutama dari masukan dari juri-juri juga, karena juri tuh nggak cuma sekedar ngetes doang bisnisnya, tapi mereka juga memberikan masukan yang jadi kepikiran, oh iya ya ternyata ini kayak penting nih untuk dilakukan, seperti itu. Nah, apalagi kan kalau yang untuk yang tahun ini kan semuanya virtual ya, dari awal sampai akhir tuh virtual. Boleh nggak sih ceritain pengalamannya, dan juga ceritain dong apa aja sih, proses apa aja yang kamu lewati selama mengikuti Wirausaha Muda Mandiri ini? Jadi yang pertama kan itu kan kayak pendaftaran, di awal pendaftaran itu, setelah itu kan diseleksi administrasi gitu kan. Nah, waktu itu ditelepon gitu sih buat wawancara tentang ide bisnisnya apa. Jadi sempat ngobrol panjang banget mengenai ide bisnisnya itu. Terus alhamdulillah waktu itu ternyata pengumuman masuk nih ke tahap selanjutnya, penjualan regional kalau nggak salah waktu itu. Dari regional itu masih semi offline sih waktu itu, kita ke tempat regional untuk presentasiin bisnis. Terus di sana sih sempat ketemu teman-teman di region yang sama juga. Malah yang seru jadi, wah ngelihat teman-teman yang lain punya ide bisnis yang keren-keren banget ya, punya bisnis yang keren-keren banget gitu. Nah, cuman pas lagi virtual banget untuk penjualan zona dan juga selanjutnya nasional dan grand final, ini sih yang jadi pengalaman baru aja sih, tapi jadi kerasa kurang gimana ya gitu, karena mungkin kalau misalnya ketemu langsung jurinya gitu kan mungkin lebih kerasa aura kompetisinya juga gitu. Cuman so far seru banget, dan bisa hebat banget sih dari tim mandirinya juga, dari waktu itu dengan Narasi TV-nya juga bisa arrange semuanya dalam waktu yang mungkin bisa dibilang nggak disangka-sangka kan, kita ada pandemi seperti ini gitu. Terus waktu di grand finalnya juga ketemu lagi sih, waktu itu semi virtual juga, kita ke region, terus tapi di sana tetap virtual dengan main venue di Jakarta. Dan ya sebenarnya yang serunya karena bisa ketemu dengan peserta lain sih gitu. Sayang banget kalau misalnya
di saat penjurian zona dan juga regional tuh kita virtual ya, kebanyakan virtual, karena malah dengan ketemu dengan orang-orang lain itu yang membuat menginspirasi kita juga bahwa ini tuh sebenarnya orang-orang peserta itu keren-keren banget dan bisa belajar banyak dari mereka. Oke, kalau untuk Felicia gimana prosesnya dan juga karena kan dilaksanakannya virtual kan. Nah, apa yang kamu dapetin, Felicia? Prosesnya aku lumayan surprise gimana ternyata masih bisa dijalankan juga virtual dan profesional. Ya. Ini udah the next level of professionalism di mana kita tuh semua dikumpulin pada saat proses penjurian nasional. Kita tadi sama kayak Mbak Sandra, prosesnya sama, daftar lewat laptop, verifikasi lapangan, terus penjurian zona, sama langsung kalau lulus penjurian nasional. Yang menurut aku masih benar-benar dipegang teguh sama WMM itu masih profesionalismenya, di mana udah protokol kesehatannya itu kena banget, bahkan kita sampai pakai glove, terus jaga jaraknya jauh banget sama peserta lainnya. Terus juga kita juga udah gladi resik itu berkali-kali untuk nge-make sure semuanya smooth, koneksinya smooth, green screen-nya smooth. Memang aku nggak pernah ikut kompetisi yang lain, jadi aku nggak punya hal to compare, tetapi aku tahu kalau Bank Mandiri doing their best that they could, even extra miles. Itu yang aku pelajari tentang profesionalismnya, dan ngobrol-ngobrol sama tim Bank Mandiri yang memang bukan cuman supportnya via virtual doang, tetapi sampai pada saat penjurian nasional itu pada datang dan nonton support, walaupun jaga jarak jauh-jauhan. Itu kerasa banget supportnya. Jadi support itu bukan cuma dapat dari tips-tips kayak ini nih ntar juri mungkin akan ngomong-ngomong kayak gini dan aku sampai di coaching one-on-one. Bukan cuma itu juga, tapi supportnya tuh sampai datang dan sepertinya kemenangan aku tuh adalah kemenangan mereka semua. Itu precious moment banget bagi aku. Jadi supportnya end to end ya, Felicia. Iya. Oke, nah kalian kan sudah melewati banyak tahapan, tadi udah diceritain juga, dan melihat banyak peserta lainnya. Nah, menurut kalian seberapa besar sih potensi yang dimiliki masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, untuk memajukan Indonesia dengan cara membangun bisnis sendiri, UMKM, apalagi khususnya di tengah masa pandemi COVID-19 ini? Ya, aku mau jawab dulu ya. Ya. Ya, kalau misalnya aku ngelihat teman-teman yang dari WMM aja itu sangat inspired banget, dan juga melihat mereka ini tuh potensinya besar banget loh, Indonesia bisa maju dari pemudanya, dan itu hanya sedikit dari 11.000 pendaftar. Dan jadi berarti kan masih banyak banget pemuda-pemuda di luar sana yang punya ide bisnis yang baik untuk mencari solusi yang bersama-sama nih kita bisa untuk membangun Indonesia juga. Jadi potensinya sangat besar banget sih, dan aku senang banget ngelihat teman-teman juga untuk mencari solusi dari sebuah bisnis, karena menurut aku dengan mencari solusi dari bisnis itu sebenarnya bisa lebih sustainable ketimbang kita kayak cuma ingin menjadi pahlawan aja. Felicia? Sependapat juga, menurut aku potensi masyarakat Indonesia untuk mendorong dan mendongkrak perekonomian Indonesia itu besar banget. Karena pada saat kemarin itu aku ketemu beberapa finalis-finalis Wirausaha Muda Mandiri dan sempat ngobrol juga. Antusiasme dan visi mereka tuh luar biasa untuk memajukan Indonesia dan memberikan banyak banget solusi. Seperti contohnya sesimpel salah satu rekanan finalis aku itu memang dia produksi keripik pisang, tetapi mereka foundernya memperkerjakan karyawan-karyawan disabilitas, dan ini tuh benar-benar sesuatu yang sampai pada saat rekanku, salah satu teman yang ketemu di WMM, dia itu menerima penghargaan, beliau bahkan memberikan penghargaan itu ke karyawannya yang disabilitas. Jadi aku tuh melihat begitu banyak orang yang memang drive bisnisnya itu udah bukan lagi profit, tetapi apa sih legacy yang bisa aku tinggalkan before I die untuk Indonesia, untuk bisa lebih maju. Dan banyak banget dukungan-dukungan yang diberikan oleh banyak instansi secara gratis, salah satunya Mandiri. Dan ini tuh nggak ada lagi lah reason atau nggak excuse kayak
aku kayaknya nggak akan bisa buka usaha. Itu menurut aku udah lama banget lah. Alasannya udah banyak banget, lihat orang lihat sekitar udah free coaching ada, tinggal Ya, buka YouTube tahu cara bikin bisnis. Jadi inilah saatnya untuk majuin Indonesia sama-sama gitu. setuju karena opportunity-nya lagi banyak-banyaknya ya Felicia. Nah, Iya. untuk kalian berdua nih, apa sih pelajaran yang paling berharga yang kalian dapatkan di Wirausaha Muda Mandiri 2020 yang akan kalian bawa terus hingga menjadi bisnis yang nantinya semakin besar, semakin besar, semakin besar? Mungkin Sasa? Kalau aku sih sebenarnya lebih ke arah ya yang pasti jangan patah semangat aja sih, bahwa emang sebenarnya kita tuh bisa banget mengembangkan bisnis asal kita tuh percaya pada diri sendiri juga, dan juga apa ya, karena banyak banget kan masukan-masukan dari juri kemarin yang bisa banget buat pengembangan bisnis ke depannya seperti apa. Terus berharap banget sih ini kan kalau misalnya dengan ikut UMM ini kan akan dapat misalnya bisnis coaching juga, terus dapat exposure juga dari Bank Mandirinya juga kan. Jadi senang banget sih. Jadi semoga bisa jadi apa ya, awal mula untuk, yang penting kan Rahos itu untuk market education nih pertamanya. Jadi lebih ke arah sana, dan juga nanti pengen banget bisa mengembangkan bisnisnya supaya lebih besar lagi dengan mungkin mencari partner-partner untuk kolaborasi, dan juga networking itu sangat-sangat penting banget sih. Jadi kedepannya kita pengen banget lebih besar lagi untuk ke arah market education, juga lebih mengembangkan bisnisnya ini nggak cuma sekarang rumah yang kecil, tapi bisa membuat suatu komunitas yang lebih besar lagi dan juga habitat yang lebih luas lagi gitu sih. Oke, Felicia? Pelajaran yang paling berharga mungkin aku highlightnya tuh 2 hal yang aku pelajarin yang berharga. Jadi hal pertama adalah Bank Mandiri, Wirausaha Muda Mandiri dan jurinya selalu berfokus terhadap dampak yang bisa aku ciptakan dan bisnis aku ciptakan. Dan itu tuh nge-shift aku punya fokus. Jadi biasanya tuh pikiran aku tuh scatter around kayak laba-laba gitu, di mana aku sekarang jadi tahu, oh ternyata ini loh yang memang bisnis-bisnis yang akan dihargai ke depannya. Ini loh bisnis-bisnis yang memang bisa punya potensi jauh lebih besar ke depannya. Jadi dari pertanyaan dampak untuk masyarakat luas itu tuh bikin aku mungkin pelajaran seumur hidup, di mana ntar selanjutnya ketika aku mau ekspansi bisnis, pertanyaan pertama adalah apa sih dampak yang bisa aku ciptakan, berapa banyak manusia atau enggak lingkungan yang bisa aku bantu dengan adanya bisnis ini. Ini akan menjadi pertanyaan pertama aku ever since aku menang UMM. Mungkin pembelajaran hidup kedua ya yang aku bisa take home value aku adalah 7 tahun yang lalu aku punya mindset sama seperti mungkin mayoritas perempuan di luar sana, bahwa perempuan itu nggak akan bisa sesukses laki-laki. Perempuan mungkin akan dipandang sebelah mata, dan perempuan itu nggak akanlah bisa mendapatkan penghargaan atau pengakuan sebesar ini gitu loh. Dan belief aku patah ketika aku menjadi best of the best UMM, dan juga Mbak Sandra juga jadi best of the best. Walaupun kita berdua sama-sama perempuan, kita punya lebih banyak keraguan dibandingkan mungkin laki-laki yang memang dari lahir sudah entitled, punya udah auto lah, kalau sukses itu ya udah pasti memang sewajar seharusnya. Kalau kita mungkin orang aja raguin kita juga kadang-kadang pasti punya self doubt, second guess, second belief, dan itu tuh semua terpatahkan ketika kita menang gitu loh. Aku menang, Mbak Sandra menang, dan ternyata kita sekarang ini membuktikan we as a woman kita punya equal chance dan punya kesempatan yang sama. Dan excuse untuk bilang perempuan gak akan sukses atau gak bisa sukses itu udah lagu lama dan gak bisa dipakai lagi. Dan biarkan kemenangan kita tuh jadi bukti dan motivasi untuk perempuan-perempuan di luar sana untuk ayo maju lagi, dan bisa, kalau aku bisa kamu pasti bisa juga gitu. Setuju banget. Semoga kita semua bisa empower more women ya. Nah, pertanyaan terakhir sebelum aku bacain pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah nonton, apa sih target atau big goals ke depannya untuk Cassandra dan juga Felicia setelah menjadi pemenang Wirausaha Muda Mandiri 2020? Kalau aku karena masih bisnis plan nih ya kan, di awal kita juaranya karena bisnis plan. Jadi goalsnya ya ini tuh produknya bisa diterima masyarakat. Aku bisa memberikan nggak cuma impact untuk orang-orang terdekat aja, tapi juga ke lingkungan lebih luas lagi. Dan ya itu sih goals aku, nggak cuma bikin rumah satu aja, tapi bisa bikin lingkungan yang secara luas tuh menggunakan
material yang juga sustainable ini bisa menularkan gaya hidup yang sustainable itu seperti apa, dan juga mindful living dan juga minimalist living nggak cuman di lingkungan yang kecil aja tapi bisa sampai ke seluruh Indonesia gitu, dan semoga bisa mengikuti jejak Mbak Felicia juga, bisa expand juga ke luar gitu kan, jadi bisa memberikan dampak yang lebih besar lagi bagi orang-orang di luar sana. Oke, kalau Felicia? Jadi di tahun 2020 ini, aku sekarang lagi pembangunan pabrik di Bogor. Pabrik ini tuh akan memproduksi produk-produk lokal di kosmetik, skincare, dan body care. Jadi harapan kedepannya adalah aku bisa mengembangkan 1 juta entrepreneurs yang memang maju bersama produk-produk aku, dan target aku adalah produk ini itu tidak hanya akan menjadi pentolan kebanggaan Indonesia, tetapi kebanggaan satu dunia. Kita bisa ngelihat banyak banget perusahaan multinational company itu aslinya dari Jerman, dari luar negeri, dari Eropa atau dari Amerika. Kenapa kita nggak bisa membangun brand yang terpercaya, multinational brand, tapi kebanggaan Indonesia? Itu adalah target aku. Oke, amin. Semoga semuanya cepat tercapai ya. Ini aku mau bacain pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya. Pertanyaan pertama ada dari Hartini. Kak mau nanya bagaimana caranya kita mengatasi rasa takut gagal dalam memulai bisnis. Mungkin Sasa bisa menjawab. Oke. Kalau misalnya aku sih, yang membuat aku nggak takut sebenarnya ya yakinin aja sebenarnya bahwa sebenarnya apa ya, rezeki itu udah yang ngatur itu, kayak nggak usah takut aja sih, dimulai aja. Kalau misalnya gagal sekarang belum tentu kita akan gagal selamanya kan, justru ini mungkin kegagalan di awal itu adalah pembelajaran yang berharga untuk kita mencapai kesuksesan sebelumnya. Jadi jangan takut gagal juga, karena pasti akan ada jalannya, dan ini akan memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Itu juga kayak menempa kita supaya lebih bisa mengatasi masalah-masalah yang lebih kompleks lagi ke depannya juga sih. Jadi sebenarnya mulai aja, jangan takut apa kata orang, karena yang mendefine sukses itu adalah diri kita sendiri gitu sebetulnya gitu. Yang tahu kebahagiaan kita tuh juga sebenarnya diri kita sendiri. Orang lain mah nggak tahu kita bahagianya karena apa, karena orang lain tuh punya standar dan bahagia dan definisi kebahagiaan yang beda-beda. Ya udah sih, yang penting jangan ragu pada diri sendiri aja sih gitu. Oke, thank you Sasa. Nah ini untuk Felicia pertanyaannya dari Ismi. Bagaimana membangun bisnis agar mempunyai branding yang kuat dan memiliki keunikan yang khas sehingga cepat dikenal masyarakat luas? Silakan Felicia. Harus tahu dulu tujuan berbisnis apa. Kalau misalnya baru awal mulai bisnis, tujuannya itu nggak ada solusi yang diciptakan, atau nggak ada dampak, nggak bikin hidup orang jadi lebih baik, atau nggak lingkungan lebih baik, mungkin akan bingung untuk mikirin keunikan produknya apa, atau nggak brandingnya apa. Jadi pertama harus tahu dulu apa alasan dibalik uang untuk membangun usaha. Karena kalau misalnya cuman profit mungkin akan agak bingung. Terus untuk ngebangun brand itu tuh perjalanannya panjang ya. Aku bangun brand 7 tahun. Ya. Dan mungkin kalau kesalahan kecil aja itu bisa merusak brand aku. Jadi ketika harus tahu dulu pertama visi misi dan core value-nya apa, nilai yang pengen diberikan. Setelah itu konsisten dikomunikasikan. Jadi dikomunikasikan berulang-ulang di media yang banyak. Jadi bukan cuma komunikasi di Instagram, mungkin di Facebook, pokoknya semua media yang bisa dijangkau dikomunikasikan pesan yang sama berulang-ulang. Tapi bukan cuma ngomong doang, tapi benar-benar dijalankan. Seperti contohnya, Miral itu punya core value, salah satu adalah memberikan bukti cinta kasih. Dimana itu adalah pesan yang cuma berikan bukti cinta kasih, tapi apa sih contohnya? Jadi contohnya adalah kita tuh kadang-kadang suka kasih surprise gift ke customer kita kasih surprise gift ke distributor kita. Jadi banyak hal yang untuk kasih tahu message-nya secara konsisten. Itu cara kita bangun brand. Oke, jadi ada value-nya, tapi value-nya juga speak sebagai action juga ya. Nah, Felicia, aku mau tahu dong, kan katanya kalau jadi pemenang wirausaha muda mandiri kan mendapatkan hadiah yang cukup besar. Boleh nggak sih di-share hadiahnya tuh apa dan gimana caranya kamu diapain nih hadiahnya, dimanfaatkan seperti apa? Oke, hadiahnya itu untuk pemenang best of the best dan pemenang juara 1 itu adalah masing-masing 100 juta, jadi 200 juta.
tapi karena kita menang penjurian regional juga, kita mendapatkan nilai 20 juta, jadi total 220 juta. Dananya akan dipakai apa? Aku tuh selalu merasa apa yang aku dapatkan ini itu, misalnya contoh kalau aku sharing, aku dapat fee, dan aku wirausaha muda mandiri, aku dapat hal yang memang di luar dari bisnis aku, biasanya ada beberapa persentase akan aku sumbangkan ke memang yayasan-yayasan yang sesuai dengan value aku. Jadi aku akan sumbangkan. Terus karena aku tuh semangat banget sama UMKM, jadi ada beberapa dana akan aku alokasikan untuk pengembangan UMKM ke depannya. Kalau bisnisnya lumayan resonate sama value aku pengen support dari dana yang memang didapatkan dari kemenangan wirausaha muda mandiri. Sisanya akan aku alokasikan untuk pembangunan pabrik sih. Oke, kalau Sasa? Kalau aku juga lebih ke arah ingin mengembangkan bisnis ini juga kan, karena emang kemarin tuh tantangan terbesarnya karena menggunakan budget sendiri ya. Ya itu ada keterbatasan dana, dan alhamdulillah banget ini dapat hadiah dari Wirausaha Muda Mandiri. Kalau misalnya bisnis plan nggak sebesar bisnis existing sih, kita setengahnya juga gitu. Terus jadi ya selain mengembangkan bisnisnya juga, mungkin akan juga kita pengen coba nih nggak cuman bisnisnya aja, tapi bikin prototipe baru gitu. Gimana sih kita mau mengembangkan sesuai dengan market, terus habis itu juga membangun tim juga. Jadi untuk bisnis plan, kalau aku lebih ke arah gimana pengembangan bisnis ke depannya untuk memulai bisnis ini. Gitu. Oke, nah Sasa, aku lanjut nih pertanyaan terakhir. Apa pesan-pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman yang mungkin lagi merintis bisnis sekarang atau masih bikin bisnis plan? Apa pesan-pesan semangat untuk teman-teman semua, dan apalagi kita kan harus stay positif di tengah situasi yang sulit seperti ini kan? Yang pasti ya benar banget kata Mbak Felicia sebelumnya juga, tahu banget visinya apa, berpegang teguh terhadap visi kita tuh sebenarnya mau apa sih gitu, jangan sampai patah semangat. Mungkin emang bakal tujuannya, caranya prosesnya akan mengikuti perkembangan dan akan berubah gimana, tapi yang penting kita pegang satu nih, tujuan utama kita tuh apa sih, jangan patah semangat, percaya aja pada diri sendiri, dan juga percaya dengan partner kita bahwa sebenarnya ini tuh bisa banget sih dilakukan. Jadi karena bisnis itu sebenarnya nggak mudah, sama sekali nggak mudah. Yang nggak mudah tuh sebenarnya juga ke arah mental kita. Gimana kita membangun positivity dalam diri kita sendiri gitu, tuh yang paling sulit sih sebetulnya. Dan untuk kepercayaan diri yang kadang tuh bakal turun naik, itu tuh sebenarnya yang perlu dijaga banget. Asal kita percaya gitu bahwa sebenarnya kita lakukan ini sebenarnya baik loh gitu, dan percaya aja kalau misalnya tujuannya baik, dilakukan dengan cara yang baik, sebenarnya pasti akan ada jalannya, dan mungkin akan bisa banget sesukses Mbak Felicia juga gitu kan, yang tadinya memulai dengan hal yang kecil tapi bisa menjadi sesuatu yang besar nantinya. Jadi sabar aja sih kalau membangun bisnis tuh. Oke, Felicia, pesan-pesan untuk teman-teman? Pesan untuk teman mungkin yang baru mulai usaha, kebanyakan tantangan terbesar itu adalah self-doubt dan takut. Kalau rumus aku adalah sebenarnya ketakutan terbesar itu bukan ketakutan gagal, tapi ketakutan terbesar adalah penyesalan yang dirasakan ketika kita itu udah mungkin ketika sudah tua, usia maksimal mungkin 70-75 tahun, tertidur terbaring lemah dan berpikir penyesalan-penyesalan yang tidak dilakukan. Lebih baik dilakukan dan menyesal dibandingkan tidak melakukan dan menyesal. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang memang masih pengen buka usaha tetapi merintis usaha tetapi takut, kalau memangnya takut gagal, coba tanya ke diri sendiri, emang kalau gagal kenapa? Apakah ini akhir dari dunianya? Dan menurut aku definisi kegagalan itu artinya berhenti berusaha. Jadi selama kita punya semangat dan niat untuk terus berusaha, gak ada yang namanya gagal, hanya belum berhasil.
Oke, aku setuju banget tadi kata Cassandra, memulai bisnis atau punya bisnis itu nggak gampang, susah. Menjadi entrepreneur itu juga sulit sekali, apalagi tadi Cassandra juga bilang itu juga mengaruhi mental kita. Jadi untuk teman-teman semua yang lagi merintis usahanya, semangat, dan terima kasih banyak Cassandra dan Felicia atas inspirasinya, dan sudah dapat menciptakan bisnis yang luar biasa juga, inovasi yang luar biasa juga. Semoga tadi goal kalian cepat tercapai dan semoga kita bisa berkolaborasi juga secepatnya. Dan thank you so much. Stay safe and healthy. Thank you. Bye bye. Thank you so much. Oke, teman-teman, tadi kita sudah ngobrol bersama Cassandra dan Felicia. Seru banget, banyak sekali yang bisa kita ambil. Dan untuk teman-teman di masa pandemi ini, kita sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha, kita harus menjadi leader yang mau berkembang. Menurut aku tuh penting banget untuk kita sebagai pengusaha di masa pandemi menjadi evolving leader. Harus mau untuk belajar, mau beradaptasi, dan dengan menjadi leader yang mau berkembang, kita akan mampu untuk melihat dan menangkap peluang di masa-masa seperti ini. Karena kalau misalkan ditanya sebenarnya entrepreneur tuh apa sih artinya? Entrepreneur itu adalah orang yang bisa menciptakan peluang dan bisa melihat peluang dan bisa menyelesaikan banyak masalah-masalah, memberikan solusi-solusi untuk permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, yang paling penting juga adalah terus berinovasi, terus berpikir kreatif, dan jangan takut untuk berkolaborasi karena di masa seperti ini kita nggak bisa menang sendiri, kita harus mau berkolaborasi karena dengan berkolaborasi kita bisa berdampak lebih besar lagi. Dan juga jangan lupa bahwa pengusaha yang baik adalah seseorang yang dapat memberikan solusi dari masalah yang ada dan yang paling penting lagi adalah bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton, yang udah banyak ngasih pertanyaan, dan terima kasih yang sudah setia nonton dari awal sampai akhir live streaming Ngobrol Sore Semaunya. Dan tunggu obrolan seru di Ngobrol Sore Semaunya live streaming selanjutnya. Dan jangan lupa teman-teman untuk selalu nonton Ngobrol Sore Semaunya setiap hari Kamis jam 6 sore hanya di YouTube channel CXO Media. Untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh di subscribe CXO Medianya. Dan terima kasih banyak. Sekali lagi, gue Putri Tanjung, mohon undur diri. Bye-bye.